Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua DPP Kabupaten Pasangkayu, yang kami hormati para Kepala OPD unit, yang kami hormati narasumber, serta seluruh tamu undangan yang sangat berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan izinnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghadiri acara pembukaan seminar kesehatan dalam rangka memperingati Hari Dharma Wanita Persatuan ke-23 dengan tema meningkatkan kepedulian wujudkan wanita Indonesia bebas serviks, kanker serviks. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan Mas Dewi. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsamu, bangsa dan tanah airmu, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah negerimu, bangsaku rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga padanya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang sangat berbahagia, selanjutnya agar lebih diberkahi acara kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Doa akan dipimpin oleh Nyonya Rosmiati Nasrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa sepimpin saudara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wa'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultani. Allahumma ya Allah, puji syukur kami persembahkan kepadamu atas segala limpahan rahmat karuniamu kepada kami, sehingga kami pada hari ini berhimpun bersilaturahmi di tempat ini dalam acara seminar kesehatan dalam rangka hari ulang tahun DPP ke-23 Kabupaten Pasangkayu. Ya Allah, jadikan acara kami laksanakan ini sebagai acara yang Engkau ridai, yang membawa berkah, rahmat, taufik dan hidayah. Dan jadikan pula acara ini yang kami laksanakan sebagai momentum bagi kami untuk dapat menyatukan visi dan persepsi kami, terutama bagi kaum wanita, dalam berperan serta untuk melaksanakan pembangunan bangsa
negara, dan daerah kami khususnya, sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera, aman, dan damai. Ya Allah, jauhkanlah kami dari mara bahaya dan bencana. Ampunilah kami dari kesalahan dan kehilafan, sehingga kami mampu meniti jalan yang Engkau ridai. Ya Allah, kabulkan doa kami dan permohonan kami. Sesungguhnya hanya kepadamu melimpahkan doa dan harapan. Rabbana taqabbal du'ana wa tub 'alaina innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan dan arahan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Pasangkayu. Kepada yang terhormat Nyonya Haja Nurainur Rahmat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi serta salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pasangkayu atau mewakili beliau, yang kami hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan Unit OPD beserta jajarannya, yang kami hormati pengurus Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Pasangkayu serta pengurus-pengurus yang lainnya, kemudian yang kami hormati narasumber kita untuk seminar hari ini, Dr. Noviana Dewi, SPOG. Hadirin yang saya hormati, dalam rangka meramaikan peringatan HUT ulang tahun Dharma Wanita Persatuan ke-23, pengurus Dharma Wanita Kabupaten Pasangkayu melaksanakan beberapa kegiatan. Di antaranya ada bahasan berbagai menu makanan, lomba paduan suara, unit DWP, dan seminar yang bertema meningkatkan kepedulian wujud wanita Indonesia bebas kanker serviks yang sedang kita ikuti sekarang hari ini. Bentuk kegiatan seminar dipilih dimaksud untuk memberikan peringatan wawasan anggota Dharma Wanita Persatuan. Tema kanker serviks dipilih dasarkan pada pertimbangan bahwa penyakit ini tergolong 5 besar jenis penyakit yang mengancam dan membunuh wanita Indonesia. Harapan dari pelaksanaan kegiatan seminar ini, anggota Dharma Wanita Persatuan semakin memahami penyakit kanker serviks dengan baik dan dapat melaksanakan tindakan pencegahan sejak dini pada diri dan keluarga kita semua. Pada akhirnya akan meningkatkan kualitas kesehatan keluarga masyarakat Pasangkayu umumnya. Mudah-mudahan. Hadirin yang berbahagia, semua rangkaian kegiatan ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, izinkan kami untuk menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Pasangkayu, Ibu Wakil Bupati, Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pasangkayu, dan teristimewa ucapan terima kasih kami kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pasangkayu, yakni Haja Aulia Yaumir,
yang telah memberikan dukungan yang maksimal kepada atlet dan wanita Kabupaten Pasangkayu. Pada akhir sambutan ini, kami bersama seluruh panitia menyampaikan permohonan maaf jika sekiranya terdapat hal yang kurang berkenan dari awal hingga akhir acara ini. Melalui tempat ini kami memohon maaf sebesar-besarnya. Dirgahayu Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Pasangkayu ke-23. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Segera kami persilakan dengan hormat Dr. Noviana SPOD. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terhormat Ibu Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Pasangkayu. dan teman-teman semuanya, Ibu-ibu Dharma Wanita se-Kabupaten Pasangkayu. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk hari ini membawakan sedikit materi dan sedikit pengetahuan untuk ibu-ibu yang paling penting bagi kami, khususnya yang ibu-ibu para wanita adalah berhubungan dengan kanker serviks. Karena semakin zaman sekarang ini kasus kanker serviks semakin banyak dan semakin sering terjadi dan mengancam jiwa kita semua. Tanpa berlama-lama saya mulai saja ya. Kita santai saja. Ini sedikit pembukaan. Setiap satu perempuan Indonesia meninggal setiap 1 jam karena kanker serviks. Setiap perempuan pasti punya risiko kena kanker serviks karena setiap perempuan yang benar-benar tulen perempuan pasti mempunyai mulut rahim. Karena kanker serviks itu berasal dari, namanya serviks itu adalah mulut rahim kita di tempat melahirkan anak. Next. Mungkin beberapa ibu-ibu mungkin sudah ada dapat informasi atau baca-baca mengenai apa itu kanker serviks. Jadi saya sih sekilas saja. Kita baca. Nih, setiap perempuan pasti punya namanya kanker mulut rahim. Ini namanya serviks. Ini adalah mulut rahim. Nanti adik bayi itu dari dalam perut dia akan keluar ke sini, dia akan membesar. Kalau mau melahirkan itu biasanya dia akan menipis. Dia sekarang tebal kayak biasanya kita perumpamaan nanti kalau melahirkan dia akan menipis, tipis banget seperti bibir tipis banget. Akhirnya keluar adik bayi itu. Yang mungkin kalau kita
ada mungkin beberapa wanita bisa pegang, bisa pegang itu ya di bagian dalam, jadi bukan di bagian luar. Kalau bagian luar itu vagina. Ini sedikit secara anatomi, jadi ibu-ibu jangan sampai salah, yang mana sih cervix itu? Cervix itu bagian dalam, bukan bagian luar. Yang bagian luar itu adalah vagina, yang bisa kita bilang biasa. Kenapa ada kayak benjolan? Benjolan itu kemungkinan karena dari dinding vagina yang sudah melemah. Lain halnya, jadi tidak namanya kandungan turun. Jadi bisa kadang-kadang kita bilang kandungan itu mau turun. Kandungan itu adalah ini, dia tidak akan turun kecuali penyangganya lemah. Kalau penyangganya lemah itu bisa terjadi pada ibu-ibu yang sudah berumur lanjut, sekitar sudah menopause 50 tahun lah, itu baru namanya kandungan turun. Kalau kita ini tidak namanya kandungan turun, walaupun kita dihamil pun tidak ada kandungan yang mau turun. Jadi itu perlu tahu bagi ibu-ibu bahwa apa sih kandungan itu? Kandungan adalah ini. Apa sih mulut rahim itu? Iya, depannya kandungan itu. Nih, kanker cervix adalah kanker leher rahim. Biasanya juga pada umumnya orang bilang kanker mulut rahim. Adalah tumor ganas yang tumbuh di dalam leher rahim ataupun cervix. Kita lihat adanya perubahan. Awal-awal biasanya kanker cervix tidak akan ketahuan. Jadi biasanya angka kesembuhan untuk kanker cervix jarang terjadi. Karena ketahuan gejalanya akan muncul sudah stadium tinggi. Jadi biasanya datang dengan keluhan darah dari jalan lahir itu sudah stadium sekitar 2 angka atas. Sedangkan kalau bisa kita terapi itu biasanya masih stadium 1 atau mungkin masih sebelum jadi kanker ada stadium-stadium yang naik pelan-pelan. Ini adalah mulut rahim normal itu seperti ini. Kemudian itu adalah mulut rahim sudah terkena kanker cervix. Dia sudah mulai dari atas. Kalau pada saat begini itu masih belum ada gejala, itu sudah pasti tidak ada gejala. Tapi sudah ada perubahan. Ternyata mulut dia akan mengarah ke keganasan. Next slide please. Nih, ini gambaran dari ini adalah mulut rahim normal. Jadi warnanya itu bagus, terus licin banget, tidak ada merah atau tidak ada erosi itu seperti luka-luka di mulut rahim. Jadi dia mulus banget. Jadi kalau pegang tuh kayak pegang hidungnya kita ini, jadi nggak ada apa-apa kecuali kalau hidungnya ada bau rapi mungkin ya, lagi ada jerawat ya, jadi lain. Nah, kalau ini namanya lesi prakanker. Lesi prakanker itu adalah sebelum terjadi kanker cervix. Pada stadium ini sedikit lagi kan masuk, kalau dibiarkan lebih lama dia akan masuk ke namanya kanker cervix. Lesi prakanker ini bisa ditawarin. Banyak perempuan kalau kedapatan pada stadium lesi prakanker pasti sembuh pasti. Karena ada beberapa cara, nanti kita lanjutnya ke depannya lagi. Caranya untuk kita nanti penanganan pasien dengan lesi prakanker. Karena kalau lesi prakanker ini kita bisa dilakukan kata dengan langsung juga bisa, jadi sebelum menyebar. Karena kalau masih stadium seperti ini, dia tidak akan pernah menyebar kemana-mana. Jadi masih muntah mulut rahimnya saja, dia tidak ke pembuluh darah, pembuluh limfe ataupun yang bisa menyebar lah pokoknya, dia belum ada. Kalau masih sedang ini bisa namanya dibekukan kankernya, akhirnya diambil saja, copot saja dari mulut rahimnya itu. Pada beberapa orang dengan kondisi kayak gini masih bisa hamil lagi, jadi no problem. Cuma nantinya dia palingan setelah melahirkannya, cara teknik melahirkannya dioperasi, tapi masih bisa hamil walaupun dengan stadium seperti ini. Kalau masih ini masih ya, tapi jarang kita temukan karena biasanya itu karena mungkin pengetahuan yang kurang, ataukah mungkin karena aduh saya nggak apa-apa nih, atau mungkin karena rasa malu. Biasanya itu perempuan kita itu mungkin karena maklum lah perempuan Indonesia Timur ya, jadi memang masih tertutup untuk ngomong masalah-masalah keluhannya dia dengan kewanitaannya dia. Jadi jarang kita dapatkan masih stadium awal. Nah ini datang ke saya biasanya ada beberapa pasien ataupun ini biasa sudah stadium kayak ini, tapi tidak kelihatan dari luar, jadi luarnya baik-baik aja. Tapi begitu karena saya masuk, mohon maaf saya periksa, karena memang kalau kanker cervix itu pemeriksaannya dengan tangan saya masuk ke dalam mulut rahimnya untuk mendeteksi. Seperti itu, kebanyakan sudah stadium begini, keluhan yang Anda rasakan biasanya itu
ini faktor resiko. Nah, ini penyebabnya apa? Untuk saat ini sih kita ketahui bahwa penyebab daripada kanker mulut rahim adalah namanya HPV. Jadi Human Papilloma Virus. Dia ada 16 sama 18, ada 2 varian tipe. Human Papilloma Virus ini juga bisa menyebabkan berbagai penyakit yang lain, tapi dengan varian yang berbeda. Seperti orang bilang kutil itu juga penyebabnya adalah Human Papilloma Virus. Jadi kalau orang sudah pernah ada kutil katanya di vaginanya dia atau apa, hati-hati, kemungkinan besar dia bisa berubah. Adakah menyertai juga dengan Human Papilloma Virus yang lain juga bisa. Jadi seperti itu. Jadi memang harus lebih aware. Terus kemudian hubungan seksual pertama pada usia dini. Nah, inilah saya sayangkan. Kita punya anak-anak di sini sering datang dengan saya masih usia termuda pernah 13 tahun. Yang 13 tahun, 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, 18 itu semuanya masih teen pregnancy. Jadi itu masih anak-anak sebenarnya belum siap. Kan kita ketahui kalau perempuan yang siap hamil itu dalam usia 21, itu yang menurut BKKB ya. Kalau laki-laki itu 5. Sebenarnya mereka yang masih terlalu dini untuk hamil itu, apalagi berhubungan badan. Karena kalau pas berhubungan badan, jujur aja saya vulgar aja ya. Mulut rahim Anda akan berhubungan dengan penis suami, penis pasangan. Dia kan ya namanya hubungan badan kan naik turun maju mundur. Akhirnya luka biasanya. Biasanya pada perempuan ataupun adik-adik kita yang masih usia dini, itu mulut rahimnya itu masih sangat muda, masih sel-sel muda. Begitu terluka, akhirnya itu mudah sekali untuk terjadi kanker serviks ke depannya. Karena dia belum siap. Jadi saya mohon bagi ibu-ibu dan pemerintah kita semua, kalau memang ada ketua keluarga yang masih usia dini sudah berkawinkan, tolong nggak dilarang. Karena bukan karena hamil usia dini juga berbahaya, berhubungan badan usia dini juga berbahaya. Nah, kalau berganti-ganti pasangan seksual sudah pasti. Itu sudah pasti karena kebanyakan yang membawa Human Papilloma Virus adalah para suami. Jadi Anda perlu tahu, jadi ya suami itu dikatakan baik juga. Bagaimana caranya supaya tidak terkesan kembali? Karena yang bawa itu mereka tidak akan ada gejala. Laki-laki tidak akan ada gejala apapun dengan Human Papilloma Virus penyebab sel cervix, tapi dia menawarkan ke kita ini. Biasanya saya dapat juga kanker cervix terjadi pada perempuan yang baik-baik, ibu yang hanya di rumah saja mengurus anak baik-baik, tapi kok kena kanker cervix, ujung-ujung tanya suami kerja apa? Pelaut. Oke? Nah, yang terakhir ini adalah kekebalan tubuh yang rendah. Misalnya kalau ini sih agak faktor risiko agak jauh, karena kekebalan tubuh rendah itu biasanya pada ibu-ibu ataupun kita-kita yang punya penyakit mendasar. Jadi misalnya punya autoimun kayak punya penyakit lupus, ataukah memang dia mendasarnya memang dia punya antibody tubuhnya memang rendah, jadi mudah sekali kena. Next, kalau ganti-ganti pasangan seksual seperti tadi, terus kemudian merokok dan minuman keras itu juga. Terlalu banyak melahirkan. Nah itu makanya saya bukan juga mesti dibilang KB itu bagus sekali. KB itu sangat bagus sekali. Karena apa? Karena bisa menjalankan kehamilan. Dia juga tidak sebanyak itu nanti anaknya. Karena anak banyak, anak 10 itu biasanya salah satu resiko. Tidak semua. Karena kenapa kita punya nenek-nenek itu anaknya 10, tapi mama-mama dulu anaknya 12. Tapi kok nggak kanker serviks? Karena saat itu kemungkinan cowoknya juga bapaknya tidak pernah macam-macam. Jadi cowoknya bapaknya itu cuma karena tidak ada gadget, tidak ada TV, jadi kerjaan tidak ada lampu. Jadi ketika ketemu ibu, jadi lagi, kan tidak ada yang mau dikerjakan, jadi sudah begitu jadi lagi ya sudahlah. Tapi kan tidak faktor risiko yang lain dihindarkan, dia hanya melahirkan saja. Tapi jauh dari misalnya kayak dia cuci mata ke sana, tangkap burung ke sini, kayak gitu. Jadi dia hanya sama satu orang saja ya, semua nggak apa-apa lah gitu. Jadi faktor risiko yang lain terhindarkan. Nah, hubungan seks di bawah 20 tahun, terus kemudian tidak menjaga organ kewanitaan. Oke, next. Nah ini gejala,
Ini ibu-ibu perlu tahu mungkin gejala yang penting. Nah ini. Yang pertama adalah pendarahan. Hampir semua namanya serangan serviks ataupun kanker mulut rahim berhubungan dengan pendarahan. Pendarahan setelah melakukan hubungan seksual, pendarahan setelah menopause, jadi dan pendarahan di antara 2 waktu haid. Jadi kita perempuan ini memang perlu sekali mewaspadai adanya pendarahan yang terjadi di luar daripada siklus pendarahan yang semestinya. Pendarahan pada saat menopause, sudah menopause pendarahan lagi, coba itu diperiksakan. Terus kemudian pendarahan di antara waktu haid. Tidak semuanya pendarahan di antara 2 waktu haid adalah dari kanker mulut rahim, tidak semua. Ada juga mungkin tumor-tumor yang lain yang bisa menyertai atau mungkin hormonal yang tidak stabil, itu juga bisa terjadi. Jadi memang ataupun ada penggunaan alat KB-KB tertentu itu juga bisa mempengaruhi terjadi pendarahan di antara 2 waktu haid. Tapi tidak ada salahnya kalau terjadi pada diri kita, periksakanlah ke petugas ataupun ke dokter yang lebih mengerti seperti itu. Jadi jangan sampai terlambat. Tidak usah malu intinya kalau mau periksa. Nih, kalau ataupun juga ini ada namanya menstruasi yang tidak normal atau lebih lama, darahnya lebih banyak, hati-hati juga. Seperti itu. Memang tidak berhubungan langsung dengan kanker serviks, tapi tidak salahnya ibu-ibu periksakan. Kalau memang kayak dokter bilang, oh tidak bu, ini bukan kanker serviks, tapi ini kemungkinan besar ada miom, ataukah ada tumor. Jadi, tapi kalau namanya miom ataupun tumor itu ada 2, tumor ganas sama tumor jinak. Jadi kalau memang dibilang, oh enggak bu, kalau miom itu cenderung jinak, dia tidak akan berubah jadi ganas, tidak akan. Oh enggak bu, ini sama miom itu kebetulan ya jinak. Jadi bagaimana dokter? Ya berarti bu. Jadi kalau memang cuma masalah itu tidak apa-apa. Jadi kalau kita sudah siap kapan mau dioperasi atau bagaimana, kita mau alternatif kayak terserah. Kalau saya pribadi tidak masalah. Cuman kalau pas dapatnya ada kanker serviks, tidak ada alternatif yang setahu saya bisa menyembuhkan kanker serviks sampai sejauh ini. Seperti itu. Ini yang tadi saya bilang, selain pendarahan ada keputihan. Keputihannya seperti apa dong? Ini keputihannya lama, tidak selesai-selesai. Biasanya kita normal perempuan kan kalau keputihan, kalau mau haid keputihan, ataukah selesai haid keputihan, atau kita lagi kelelahan sekali kita keputihan. Ya, asal tidak berbau, tidak gatal, ataupun tidak berubah warna biasanya. Kalau yang ini, yang saya serviks, putihannya ini dengan cairan encer, bisa pink, bisa coklat. Kenapa pink? Karena sudah berhubungan dengan ada darah. Kenapa coklat? Juga karena ada darah. Mengandung darah atau hitam, baunya busuk, baunya khas busuk banget. Next. Nah, kalau sudah ke tahap lebih lanjut lagi, ini sudah berat memang. Kalau sudah ada nyeri panggul, sering kencing-kencing, kalau kencing atau buang air besar sakit, nyeri biasanya sudah di belakang sudah nyeri sekali, sudah nggak bisa ditolong, itu sudah namanya sudah ada sel-sel kankernya sudah menyebar ke pembuluh darah, sudah ke sel-sel saraf, akhirnya menyebabkan hal seperti ini. Kalau sudah terjadi keluhan seperti ini, sudah pasti kankernya sudah stadium lanjut. Dalam pengertian sudah stadium 2B ke atas. Yang susah sudah kalau kita mau obati satu tas. Angka keberhasilan daripada kita kalau terapi itu biasanya survival rate maksud kita 5 tahun. Kalau bisa hidup dengan 5 tahun setelah kami terapi, biasanya itu sekitar 75% bisa, tapi ada lebih banyak tidak bisa. Biasanya ada bertahan hidup 5 tahun, setelah itu biasanya sudah ya masuk meninggal dunia karena kankernya itu kita sudah meninggal. Yang penting sebenarnya kalau bagi saya, kalau sudah terjadi ya bagaimana, tapi sebelum terjadi tolonglah dicegah. Sebenarnya tidak susah cegahnya. Vaksin sel serviks ada. Silahkan boleh konsultasi dengan dokter kandungan di mana saja Anda suka.
dia biasanya akan menyediakan, tapi untuk vaksin itu memang belum dibiayai pemerintah. Kita tidak tahu ya kalau kedepannya mungkin akan dibiayai seperti vaksin tetanus atau vaksin yang pada di bayi itu boleh, kalau nanti kedepannya bisa siapkan untuk ibu dengan kesehatan. Tapi untuk saat ini masih belum dibiayai, jadi kita harus biaya sendiri dengan biaya yang cukup. Jangan hubungan badan di usia dini, jangan merokok, dan tidak berganti-ganti pasangan seksual. Oke. Ini deteksi ini bisa kita lakukan yang mudah sekali. Biasanya ada beberapa momen ataupun waktu, biasanya ada beberapa instansi mengadakan namanya pemeriksaan papsir gratis ataukah ada IVA sebenarnya. Nah kalau papsir itu kayak seperti ini Bu gambarannya. Jadi kita buka pakai spekulum namanya alat ini. Biasanya saya juga pakai kalau di ini untuk meriksa, bisa saya lihat untuk apa mulut rahimnya bermasalah nggak ini Ibu. Kalau memang sedangkan tangan saya masih tidak yakin, saya buka. Ini tuh lihat, jadi memang agak sakit karena sakitnya itu kan pakai besi ini buka. Tapi udah sakit sekarang nggak sih? Cuma memang ya namanya sesuatu yang masuk ya seperti ini caranya. Jadi tapi kita jangan takut. Kalau saya sih sengaja kasih tunjuk ini supaya kita tahu dan jangan takut. Jangan bagaimana sih papsir itu, mungkin banyak yang dari kita kayaknya belum pernah papsir kayaknya. Tidak ada yang papsir. Mungkin karena papsir itu masih awam. Orang dari malu biasanya itu melakukan biasanya. Kecuali ada dokter sarankan baru dia pergi papsir. Kalau secara inisiatif untuk papsir mungkin jarang deh. Tapi biasanya sih kalau papsir boleh kita lakukan setiap tahun. Kalaupun tidak 5 tahun sekali. Walaupun dari awal tidak ada keluhan 5 tahun boleh. Kalau mau takut gimana tapi 5 tahun. Kalau saya sarankan sih kalau inisiatif papsir. Next. Oke, ini yang lebih mudah lagi IVA. IVA sering orang bakti sosial mengadakan pemeriksaan IVA karena sangat mudah sekali. Dia di puskesmas pun bisa sebenarnya. Kalau memang dokter yang bersangkutan pernah pelatihan untuk IVA, dia bisa memeriksakan. Tapi kadang-kadang IVA ini dilihatnya bisa biasa kalau salah lihat, kayak kanker serviks. Tapi sebenarnya kemungkinan salah, mungkin cuma karena erosi atau luka-luka mulut rahimnya. Biasanya itu karena IUD, ada namanya pakai spiral, itu udah benar biasanya. Kalau beberapa itu yang zaman dulu tuh pakai spiral itu ada benang yang keluar, itu bisa melukai mulut rahim. Apalagi kalau biasanya yang IUD yang dimodifikasi dari BKKBN itu nilonnya tuh agak kasar. Dan halnya kalau yang kita yang lain itu nilonnya lebih halus tuh jarang melukai mulut rahim. Tapi kalau yang dari BKKBN itu agak melukai biasanya pada kejadian. Tapi hanya luka aja, tidak bukan kanker mulut rahim. Oke, next. Diobatin. Nah, pengobatan. Habis pencegahan, pengobatan. Nih, ada pengobatan terapi biologi. Tapi biologi itu kita kasih obat, jadi minum obat. Minum obat dengan maksud adalah untuk menekan itu sel kanker itu bekerja dan untuk meningkatkan antibodi kita. Hanya itu saja sebenarnya. Angka kejadiannya sih, angka kesuksesannya sih agak kecil rendah. Kecuali itu pada stadium dini, kayak lesi prakanker, kita bisa pakai terapi seperti ini. Tapi kalau untuk yang sudah lanjut, nggak bisa. Terus kemudian yang kedua kita operasi. Nah, kalau masih stadium 2A, itu apa? 1B, 1A, itu masih bisa kita operasi. Masih mungkin besar untuk tidak menyebarnya masih iya, seperti itu. Tapi kalau di atas stadium 2A sampai saat ini saya tahu dioperasi pasti langsung kemungkinan bisa di kemo dulu untuk mengecilkan sel kankernya. Kemudian kalau dioperasi itu juga bisa, ada beberapa dokter lakukan seperti itu. Atau dia dikombinasi antara setelah kemo stadium lanjut biasanya, setelah kemo diradiasi. Dari ilmu yang saya tahu terakhir adalah kanker mulut rahim lebih respon dengan radiasi dibandingkan dengan kemoterapi. Tapi itu pun hanya ada beberapa jenis sel kanker. Jadi dia tergantung dia jenis sel kanker seperti apa. Sel kanker serviks pun ada beberapa jenis. Dia tergantung dari epitel yang mana ataupun dari asalnya itu dari mana.
dari dalam atau dari luar? Kalau dari luar biasanya tuh lebih mudah diobati dengan radiasi, biasanya respon yang baik. Tapi ada yang kalau dari dalam itu lebih susah. Itu biasanya sudah di kemo, di radiasi, tetap kembali juga. Kalau sudah kena itu memang kita dari beberapa dokter sudah susah untuk kita mau terapi. Next. Nah, pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan. Hindari penyebab seperti tadi. Hindari faktor resiko. Divaksin, deteksi dini. Jangan takut dengan perkataan kanker. Bukanlah keyakinan. Bila ditemukan lebih dini, penyakit dapat sembuhkan. Itu quote dari saya. Next. Jangan malu. Next. Kalau ingat bisa kena kanker, ngapain masih malu? Karena kita perempuan, semuanya pasti ada mulut rahim. Jadi jangan malu untuk periksakan itu. Kecuali kalau sudah angkat kandungan ya, bukan angkat kandungan. Kalau sudah angkat kandungan mungkin ada suatu penyebab, mungkin sebelumnya dia sudah pernah angkat kandungan. Kalau diangkat seluruhnya sampai dari mulut rahim, ya insya Allah tidak ada kanker mulut rahim. Tapi ada beberapa dokter dia hanya ambil misalnya kandungan tapi tidak sampai mulut rahim, dia masih menyisakan mulut rahimnya. Itu masih bisa terjadi kanker mulut rahim seperti itu. Jadi pokoknya jangan malu intinya. Next. Selesai kayaknya. Satu diingatkan ulang ini. Setiap 2 menit satu wanita di dunia meninggal karena kanker serviks. Setiap 1 jam di Indonesia wanita Indonesia meninggal karena kanker serviks. Saya titip oleh saya. Terima kasih. Selanjutnya kami akan buka sesi tanya jawab kepada audiens yang ingin bertanya. Langsung mengangkat tangannya jika tidak menyebutkan nama terlebih dahulu. Silakan ingin bertanya. Saya Ibu Narmi dari Dinas Pendidikan. Pertanyaan saya, kemampuan vaksinasi ini terhadap kanker serviks sampai seakurasinya, sampai batas waktunya berapa lama ya setelah vaksinasi? Terus kedua, apakah kalau sudah terjangkit itu, maksudnya ada gejala, langsung kita mengadakan vaksinasi, apakah masih bisa terselamatkan atau tersembuhkan? Terima kasih. Oke Ibu, jawab untuk pertanyaan pertama yang Ibu bilang berapa lama waktu vaksin itu bisa bekerja ataupun melindungi kita. Vaksin tidak melindungi sepenuhnya, ya kan saya bilang ya. Vaksin hanya mengurangi gejala yang akan terjadi. Seperti halnya kita misalnya kayak vaksin polio. Bisa terjadi polio? Bisa. Tapi tidak akan terjadi polio berat. Misalnya pas kita sakit. Seperti vaksin corona ya, seperti sekarang. Tetap kena corona? Bisa tetap kena corona. Tapi gejalanya tidak berat. Misalnya ada orang sampai meninggal dunia. Tapi bagi orang yang kena vaksin, sudah tidak pernah kasih vaksin, tidak sampai meninggal. Misalnya sesak nafasnya bisa diobati, misalnya masih bisa tertolong. Jadi vaksin kanker serviks pun tidak untuk sepenuhnya tidak akan kena, tetap bisa kena. Cuma gejalamu lebih ringan biasanya, lebih gampang untuk diobatin. Seperti itu, respon terhadap obatnya lebih baik. Seperti dibandingkan misalnya orang yang tidak kena kanker, tidak kena vaksin, kena 1 kali misalnya dia, yang satunya tidak pernah pakai, yang satunya pakai, yang satunya mungkin diobatin dalam kasihkan terapi sembuhnya lebih cepat, yang satunya tidak sembuh malah akan semakin lanjut. Seperti itu. Itu untuk vaksin, kegunaannya vaksin. Yang kedua, yang Ibu bilang tidak bisa, karena yang dimasukkan ke vaksin itu adalah sel sel HBV yang sebelum makan, jadi DNA sebelum makan, jadi bukan virus mati, ini bukan virus mati. Kalau virus mati mungkin masih tidak apa-apa dikasih masuk pada saat itu karena tidak bisa bekerja biasanya. Tapi kalau virus hanya dilemahkan, begitu Anda sudah terkena kanker serviks, kasih masuk itu tambah bom, tambah jadi. Jadi memang kita biasanya kalau
bagi ibu-ibu yang mau vaksin untuk pertama kali, kami akan menyarankan vaksin terlebih dahulu. Jadi untuk melihat apakah sudah ada bibit kanker nggak di dalamnya. Kalau sudah ada bibit kanker di dalamnya, akan divaksin. Apapun itu, walaupun dulunya pernah vaksin sebelumnya sudah pernah vaksin tapi ada bibit kanker di kandungan, langsung diobatin aja, tapi bukan untuk vaksin lagi. Kalau begitu, saya silakan untuk ibu-ibu yang ingin bertanya, boleh mengangkat tangan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jumuria, Ketua DWP Kecamatan Pedongga. Langsung saja Bu Dok, yang saya ingin tanyakan di sini, apakah pemeriksaan deteksi dini kanker serviks dapat dilakukan pada kelompok usia dini? Terima kasih Dok. Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Usia dininya ini boleh saya tahu usia berapa? 13. Saya tanya boleh, sudah pernah berhubungan badan? Kalau belum pernah berhubungan badan, tidak mungkin bisa tetap smear Bu, tidak mungkin bisa kita IVA deteksi dini. Karena kita kalau buka itu sudah pasti akan merobek himen dia. Nanti dibilang kita yang bikin dia nggak izin. Jadi memang kalau usia dini Bu, kalau mau vaksin bisa. Jadi sebenarnya dibilang vaksinasi boleh vaksin sedini mungkin usia 9 tahun sudah boleh vaksin. Dengan harapan 9 tahun kayak berhubungan badan deh anak-anak. Jadi tidak perlu kita memeriksa apapun, tidak perlu pap-smear, tidak perlu IVA, kita langsung aja vaksin. Tapi kalau misalnya 13 tahun dan dia sudah pernah berhubungan badan, ya kalau mau apa di deteksi ini boleh. Karena intinya sih tidak melukai himen mereka. Karena itu kita buka. Cukup jelas ya? Sama boleh jawabannya ya. Selanjutnya ada masih ada yang ingin bertanya? Mungkin yang di belakang dulu. Saya ingin bertanya Dok, apa hubungannya seorang perokok dengan penyebab kanker mulut rahim? Sementara merokok kan naik asap ke atas. Dan kalau bagaimana kalau perokok masif? Karena suami-suami kami Dok perokok. Tidak disebutkan. Ibu dari Kecamatan Sarjo, baiklah. Hubungan rokok dengan kanker serviks sangat erat Bu. Sebenarnya kita perlu tahu, kita pun melarang sudah bapak-bapak merokok karena merokok boleh, merokok boleh, kalau merokok jangan. Ya, jadi rokok itu semuanya di dalamnya itu nikotin, bahan karsinogen. Sama seperti asap kendaraan bermotor, itu sama sebenarnya. Jadi kenapa bisa menyebabkan terjadi kanker? Karena dia salah satu bahan karsinogen Bu. Bahan karsinogen itu bahan yang menyebabkan terjadi kanker. Makanya kenapa bisa ada? Iya, karena sel-sel tubuh kamu hirup semuanya akan menyebar dalam tubuhmu. Jadi bukan hanya hirup terus terbangun. Nah, kamu hirup akan masuk dalam tubuhmu, dia akan terserap oleh sel-sel tubuh. Jadi begitu apapun jenisnya, kamu sebelahnya suamimu, apalagi perokok pasif, itu malah akan lebih kencang. Jadi kalau suami merokok, rokok aja juga Bu sekalian, sama-sama. Tuh, intinya perokok pasif itu sangat tinggi. Perokok pasif lebih tinggi 2 kali sampai 3 kali lipat untuk terkena kanker dibandingkan bapak-bapak yang merokok. Cukup jelas Ibu? Apa hubungannya cukup jelas? Ya, oke. Terima kasih. Ya langsung saja. Pak.
pribadi saya. 4 tahun lalu saya diagnosa dokter bahwa saya mengidap penyakit penebalan dinding rahim. Yang jadi pertanyaan saya, Dok, apakah memang penyakit penebalan dinding rahim itu selain dikuret, apakah memang harus diangkat rahimnya atau ada alternatif lain? Ya. Kemudian saya juga menambahkan sedikit pertanyaan bahwa bisakah anak-anak cewek, anak usia begitu terkena penyakit demikian? Ya. Mungkin hanya itu, Dok. Terima kasih. Terima kasih Bu Darmawati. Oh, Darmawati. Oh, Darmawati. Darmawati. Ya, oke. Kita betul. Ibu Darmawati agak menyimpang ya dari topik sebenarnya. Kita topiknya cervix, cuman ya saya bantu jawab karena pengalaman pribadi kita. Di sini namanya hiperplasia endometrium. Hiperplasia endometrium itu ada penebalan dinding rahim bagian dalam. Jadi rahim itu ada beberapa lapisan. Jadi ada bagian dalam, ada bagian otot, ada bagian luarnya. Jadi yang tebal adalah bagian dalam, tempat anak itu ditaruh misalnya di bagian dalam situ ya. Kenapa terjadi penebalan dinding rahim? Sebenarnya itu berhubungan dengan faktor hormonal. Apakah penyebabnya bisa saja karena memang kita sudah mendekati menopause, ataukah memang kita suka penggunaan KB hormonal dalam jangka waktu lama? Itu salah satu semua pencetus untuk terjadinya hal demikian. Dan kenapa bisa apakah harus dioperasi seperti itu untuk dikuret? Nah, kalau untuk hiperplasia endometrium, Bu, kita ada 2 sebenarnya terapinya. Kita keluarkan penebalan itu, kita tipiskan dengan cara dikuret. Tapi kemungkinan kalau saya biasanya saya kuret, tapi saya periksakan di keganasan atau tidak. Karena cenderung namanya hiperplasia endometrium dan pertumbuhan yang tidak berhenti dari bagian dalam. Karena hormonnya tidak seimbang. Jadi hormon yang untuk kasih haid tidak seimbang dengan hormon kasih tumbuh. Jadi seperti rumput itu tumbuh terus tapi tidak ada yang potong. Jadi tumbuh terus ribut. Biasanya caranya kita kuret, kita tipiskan, tapi kita potong dia. Intinya begitu. Secara logikanya kita potong dia, terus kemudian salah satunya adalah untuk menipiskan dan mengobati kita. Salah satunya untuk melihat ini ganas atau jinak. Kalau dia memang mengarah ke ganas, kita angkatkan dulu sebelum dia menyebar, karena itu bisa jadi ganas juga. Seperti itu. Nah, kalau dia memang jinak, kita kembalikan ke pasien. Apakah pasien masih mau dalam pengertian dengan terapi dengan obat juga, namanya obat hormonal juga kita kasih untuk menstabilkan hormonnya, ataukah sudah tidak mau butuh kandungannya lagi, kita angkat. Kalau dia masih butuh reproduksinya sebagai untuk melahirkan anak lagi, belum punya anak, kita angkat. Kita angkat, kita hanya biarkan aja, kita terapi hormonal dengan harapan dia cepat hamil. Begitu dia sudah hamil, biasanya itu akan stabil kembali hormonnya. Seperti itu. Terus kenapa anak-anak kecil masih itu sudah kena hiperplasia? Karena penyebabnya sama. Penyebabnya adalah gangguan hormon. Gangguan hormon itu pada kita perempuan semuanya hormon yang terjadinya kulit mulus ya hormon, baflet ya hormon, godek ya hormon, itu semua hormon yang main. Kenapa kita haid setiap bulan ya hormon? Kenapa kita marah kalau mau haid ya hormon? Hormon tidak akan bekerja jika sudah menopause. Nah, begitu menopause selesai semuanya. Kulit mulai keriput, mulai marah-marah, tidak jelas, tulang sudah mulai keropos semua. Itu karena hormon sudah tidak main. Jadi itu kita sudah dalam pengertian sudah habis. Selama masih haid, itu hormon semua yang mempengaruhi kita. Begitu juga untuk aden. Untuk aden itu hormon tidak stabil, entah dia kegodean, entah dia keburusan, entah dia terjadi pergolakan emosinya dia tidak stabil seperti itu, ataukah dia
sudah apa ya, maksudnya apakah sudah terlalu banyak nonton yang nggak jelas di YouTube, akhirnya menimbulkan imajinasi yang akhirnya menyebabkan hormonnya tidak stabil, itu juga bisa. Ataukah pernah dia minum obat-obat KB juga bisa. Jadi kita ini perempuan ya gitulah, sudah enak dan sudah jelas Bu. Terima kasih.